Cucu buyut Ibrahim, Yusuf, menjadi pejabat di Mesir. Ia membawa keluarga besarnya tinggal di Mesir. Mereka tinggal di Mesir hingga seluruh generasi mereka meninggal. Orang Ibrani generasi berikutnya berlipat ganda hingga memenuhi Mesir. Fir'aun yang baru tidak lagi mengenal Yusuf. Ia takut karena orang Ibrani terus berlipat ganda. Kemudian ia berkata, "Kita harus menghentikan mereka. Jangan sampai mereka menyingkirkan kita dari negeri kita sendiri." Karena itu, ia memerintahkan untuk menindas mereka dengan pekerjaan yang lebih berat. Namun, semakin mereka ditindas, semakin bertambah pula jumlah mereka. Orang Mesir semakin takut pada mereka, sehingga bertindak semakin kejam, hingga orang Ibrani semakin sengsara. Fir'aun memerintah para bidan. Waktu wanita Ibrani melahirkan, bila bayinya laki-laki, bunuhlah bayinya. Bila perempuan, biarkan saja. Para bidan bertakwa kepada Allah dan tidak mau menaati Fir'aun. Ketika Fir'aun bertanya, mereka menjawab, "Wanita Ibrani sangat kuat. Mereka sudah melahirkan sebelum kami tiba." Fir'aun memerintahkan untuk melemparkan setiap bayi laki-laki Ibrani ke Sungai Nil. Ada seorang perempuan Ibrani yang tidak mau membuang anaknya ke Sungai Nil. Jadi ia menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Ketika tidak mampu lagi menyembunyikannya, ia meletakkan bayinya ke dalam keranjang dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Kakak perempuan bayi itu mengamati apa yang akan terjadi. Putri Fir'aun sedang mandi di Sungai Nil bersama dayang-dayangnya. Ia melihat keranjang itu dan menyadari ini adalah bayi orang Ibrani. Kakak perempuannya bertanya, "Apakah Anda mau saya carikan wanita untuk menyusui bayi ini?" Ia berkata, "Baiklah." Jadi, gadis itu memanggil ibunya, yang juga ibu Musa. Putri Fir'aun berkata, "Rawatlah dan susuilah dia. Aku akan memberimu upah." Maka ibu itu membawa bayi itu. Setelah besar, ibunya membawa anak itu kembali kepada putri Fir'aun yang menamainya Musa. Musa dibesarkan di dalam istananya dan menguasai seluruh ilmu dan hikmah orang Mesir. Suatu hari, Musa pergi mengunjungi kaumnya. Ia melihat prajurit Mesir memukuli seorang Ibrani. Jadi Musa membunuh orang Mesir itu dan menguburnya di pasir. Esoknya, ia menjumpai 2 orang Ibrani sedang berkelahi. Musa berkata kepada salah satu dari mereka, "Mengapa engkau berkelahi dengan saudaramu sendiri?" Ia menjawab, "Siapa yang mengangkatmu menjadi hakim atas kami? Apakah engkau juga akan membunuh aku seperti orang Mesir itu kemarin?" Musa ketakutan karena kabar mengenai kejahatannya telah tersebar luas. Ketika Fir'aun mendengar hal ini, ia berusaha membunuh Musa. Namun Musa telah lari ke padang gurun yang jauh. Di sana ia bertemu dengan seorang Midian, menikahi putrinya, dan bekerja sebagai seorang gembala. Ibu Musa, kakak perempuannya, dan para bidan memilih untuk tidak menaati perintah Fir'aun, meskipun itu dapat membahayakan jiwa mereka. Mengapa mereka melakukan hal ini? Apa bukti bahwa Musa mengetahui ia berasal dari keturunan orang Ibrani, meskipun ia dibesarkan di istana sebagai putra Fir'aun? Satu peristiwa saja telah mengubah seluruh kehidupan Musa. Bagaimana dengan diri Anda? Apa peristiwa yang mencungkir balikan kehidupan Anda?